Halo, pada video kali ini kita akan analisa saham kembali. Ya, ini adalah beberapa request dari teman-teman tentang analisa saham, salah satu saham syariah yang habis merger beberapa waktu lalu, yaitu BRIS. Bagaimana tentang fundamental, teknikal maupun season? Oke, jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, inilah analisa saham BRIS. Oke, inilah analisa saham BRIS. Sebelumnya kita disclaimer on teman-teman. Ini bukan ajakan membeli atau mengajak menjual suatu saham tertentu. Ini hanya sebatas referensi saja. Oke, BRIS kita Mei 2024. Analisa saham BRIS PT Bank Syariah Indonesia. Oke, secara informasi news ya. Kadang-kadang ada yang bilang ya good news is bad news di saham ataupun sebaliknya. Bad news is a good news. Di sini saya rasa good newsnya BRIS itu sama dengan good newsnya harganya ya. Saham BRIS cetak rekor baru di 2.950. Nah, pendorongnya adalah masalah pembiayaan penghimpunan dana pihak ketiga penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK dan dana murah yang tembus 2 digit, respon strategi yang tepat serta model bisnis yang fleksibel dan terdigitalisasi. Nah, inilah salah satu good newsnya dan sama dengan good newsnya di harga saham. Secara season di BRIS sendiri di April memang minus jauh sekali ya. Untuk Mei sendiri ini kita baru jalan, nanti kita cek lagi. Tapi kita bisa lihat track recordnya di bulan Mei kurang bagus juga, yaitu minus 25% secara probabilitasnya. Tapi yang paling bagus yaitu Juni, Juli, Agustus. Nah, ini bagus, biasanya mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk fundamental, growth revenue ini sangat bagus ya. Oke, karena habis COVID dia langsung jumping hampir 5 kali lipat ya. Ini kan 4 ke 20 ya, 5 kali lipat. Lalu untuk kuartalnya, nah ini kita bisa lihat stabil terus, kenaikan terus. Jadi ada dana DPK yang mereka himpun. Kemudian untuk pertumbuhan laba bersih juga sangat bagus ya. Artinya NPM-nya ini sangat bagus, entah itu dari biaya operasional ataupun dari laba bersih, laba berjalan, laba operasi. Itu semuanya mendukung bahwa NPM-nya ini sangat bagus. Jadi kita misalkan di BRIS ini 1 juta modal keuntungan omset bersihnya, omset kotornya. Kemudian ada omset bersih atau laba bersih itu sekitar 560.000. Nah, ini bagus karena apa ya? Karena sekelas bank itu biayanya operasional itu gede banget, terutama di biaya aset ataupun biaya gaji. Tapi di sini tidak, yaitu laba bersih berjalannya ini sangat bagus ya. Dia cenderung stabil ya, hampir 4 triliun ini di angka 2022 dan mendekati 6 triliun di 2023. Kemudian ada PE, pertumbuhan laba bersih secara kuartal ya, nggak diragukan, hampir sama dengan growth revenue. Kemudian untuk PE rasio ya. PE rasio ini cenderung turun karena apa? Karena bisa saja harga sahamnya murah kemarin ya. Harga sahamnya murah di 2020 naik tinggi, tapi harga sahamnya malah anjlok. Lalu untuk PE rasio kuartal juga semakin kesini semakin murah. Untuk EPS juga sama ya, sama-sama mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian juga EPS secara kuartal juga bagus. Jadi bisa kita simpulkan salah satu pendorong di BRIS adalah fundamental dan laporan beritanya tadi ya. Beberapa laporan media menggembor-gemborkan bahwa BRIS akan mencetak rekor ATH lagi. Entah di kapan itu. Oke, sekarang kita intip di analisa teknikal ya. Ini saya sudah memberikan beberapa gambaran ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada zona ya, ini ada zona di mantul ya, mantul lagi, kemungkinan besar ya, karena 3 kali mantul ini ada 2 opsi. Opsi yang pertama, dia akan naik sampai ke ATH lagi ya, atau dia malah akan turun sampai zone di bawah. Nah, zone di bawah di sini. Sebentar. Nah, zone di bawah ini ada zona lumayan kuat juga. Karena apa? Karena di sini juga
zona resist juga, zona yang kuat juga ya. Jadi kemungkinan dia turun ke bawah sini ke level 2000 ya. Kalau naiknya dia kemungkinan ke level hampir ke level 3000 sih ya. Tapi kita lihat dulu karena ini sudah beberapa kali mantul ya. Ini ada mantulan, ini pantulan, ini pantulan, ini juga pantulan ya. Ada 3 kali pantulan yang di support zona supply demand ya. Ascendinya dia mantul, kemungkinan besar ya ada plan A, ini A, atau ya plan B. Kita tinggal lihat bagaimana keadaan bergerak ya. Nanti seperti biasa saya akan update tentang BRIS di channel Telegram saya. Oke, sementara kita wait and see dulu untuk BRIS karena kita nunggu reaksi candle beberapa hari ke depan. Oke, inilah tentang analisa saham BRIS teman-teman. Barangkali teman-teman dari request saham silahkan drop di kolom komentar. Nanti kita akan analisakan dengan detail. Semoga ini menjadi referensi untuk kalian sebagai bahan investasi di saham. Oke, ini saja. Saya Rizky undur diri. Salam cuan, salam investasi.